Seperti yang kita tahu, setiap negara memiliki identitas instrumental yang berbeda-beda. Identitas ini bisa disebut sebagai sifat atau jati diri yang melekat pada seseorang. Identitas instrumental negara biasa disebut sebagai identitas nasional. Identitas nasional ini disepakati oleh warga atau rakyat dari suatu bangsa sebagai identitasnya. Tetapi maraknya kasus pelecehan terhadap kewibawaan pemerintah masih terus terjadi. Ini bukti bahwa pemerintah dan rakyat masih belum memahami makna dari identitas instrumental NKRI tersebut. Nah, di sini identitas nasional negara Indonesia dituliskan secara resmi dalam Undang-Undang 1945. Ada pasal 35 sampai 36 yaitu UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, bendera merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, serta Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Identitas nasional dapat kita artikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, atau umumnya dikenal dengan nasionalisme. Tetapi, walaupun banyak mengerti pengertian dari instrumental identitas NKRI, kenyataannya belakangan ini kewibawaan pemerintah dan negara seperti dibiarkan terus-menerus oleh berbagai peristiwa politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sadar atau tidak, masa depan eksistensi NKRI menjadi taruhannya. Sangat berbeda ketika kewibawaan pemerintah dan negara justru dilakukan oleh orang-orang di lingkungan sekitar lingkaran penguasa dan kekuasaan. Tentunya terjadinya tidak direncanakan oleh sang penguasa. Hal ini bisa terjadi karena anatomi dan titik-titik kuatnya lemahnya kekuasaan dan penguasaan tidak sepenuhnya yang dipahami dan tidak berada dalam penguasaan penguasa. Contoh kasus terhadap pelecehan kewibawaan pemerintah seperti gerakan separatis yang terus dan menguat posisi politika, gerakan Papua Merdeka, dan sejumlah gerakan politik pemisahan diri dari NKRI dan nyaring teriakan oleh kaum separatis. Celakanya dibiarkan ramai diviralkan di berbagai channel media sosial. Tragedi ini malah sempat secara terbuka disuarakan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi mahasiswa yang selama ini dikenal setia terhadap keberadaan NKRI. Nah, drama paling tragis dan memilukan hati bangsa ini adalah kasus tertangkap tangan para pelaku korupsi yang dilakukan oleh para pembantu presiden. Nah, kesimpulannya, kejelasan arahan dan tindakan tegas presiden dalam mengembangkan amanat konstitusi dan amanat penderitaan rakyat sangat dinantikan kehadirannya, karena belakangan ini bangsa ini terus terombang-ambing dalam ketidakjelasan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik dan benar. Kuncinya yaitu kewibawaan pemerintah dan bernegara perlu ditegakkan kembali. Salah satunya dengan membangun pemerintah yang nyata, hadir sebagai sebuah pemerintah yang nyata sebagai wujud pemerintah yang bersih dan baik. Sekian dari opini yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.